Selamat sore ya. Kita mereview sedikit nih mengenai bohlam LED ya untuk fog lamp. Jadi masih banyak yang bertanya kepada saya, Pak, mendingan tipe ini atau tipe itu. Nah, kita bahas. Nah, dua produk ini adalah produk dari Juragan Lampu ya. Di sini ada logonya adalah logo JL, artinya adalah Juragan Lampu, dan ini juga Juragan Lampu, dan kita tambahkan stiker JL, di sini pun ada stikernya. Jadi ini produk dari saya dua buah. Apa sih perbedaan dari bohlam ini? Bohlam ini wattnya sama-sama 30. Real, kita berbicara real ya. Saya tidak mau melebih-lebihkan, saya tidak bilang ini 50, 40, 30 atau berapa, pokoknya real 30. Ya, 30 watt real dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Jadi bukan 60 watt, bukan 70 watt, karena banyak orang yang menjual spesifikasinya dilebih-lebihkan. Kenapa dilebih-lebihkan? Supaya Anda beli. Tetapi kenyataannya pada saat prakteknya dia tidak sampai 30 dia bilangnya 60 watt, tidak sampai 60 watt, mungkin setengahnya, mungkin jauh di bawah itu ya. Jadi ini bohlam adalah bohlam real. Kita berbicara bohlam yang real ya. Kalau 30 watt ya kita berbicara 30 watt. Nah, level dia 30 watt, ini 30 watt. Apa sih beda dari dua buah bohlam ini? Bohlam ini kita berbicara dulu soal teknologinya. Jadi ini kita sedang membahas buat fog lamp. Sama-sama tipe H16, sama-sama tipe H16, sama-sama tipe H8, sama-sama tipe H8 atau sama-sama tipe H11, H11. Bohlam ini biasanya dipakai di fog lamp untuk mobil-mobil Jepang di Indonesia seperti Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Ya, Honda sendiri ada Honda Jazz, Honda CR-V, Honda BR-V, ada Honda. Toyota pun sendiri ada Toyota Avanza, Alia, Calya, Innova, Fortuner, DLL, pokoknya Toyota. Mitsubishi, Expander, Pajero, ya, Suzuki R3, Suzuki apalagi ya, XL7, pokoknya untuk fog lamp lah ya. Jadi bohlam ini untuk fog lamp perbedaannya adalah ini 30 watt, ini juga 30, persamaan ya, 30 watt 30 watt. Perbedaannya adalah ini bisa menghasilkan 3 warna, ini bisa menghasilkan satu warna saja. Bohlam ini sudah versi terbaru, sudah versi upgrade ya. Sama ini juga sudah yang terbaru versi 2022. Bohlam ini satu warna. Kenapa dia satu warna? Karena dia punya satu buah chip saja. Ya, kenapa bohlam ini bisa menghasilkan 3 warna? Karena dia ada 2 buah chip. Nah, ada chip kuning, ada chip putih. Kuning bisa menyalakan warna kuning, putih bisa menyalakan warna putih. Nah, jadi kuningnya bisa nyala kuning, putihnya bisa nyala putih, itu juga sudah 2 warna. Nah, putih dan kuningnya bisa nyala bareng, jadi putih kuning, jadi 3 warna. Ya, seperti itu perbedaannya dulu. Ya, perbedaannya. Oke. Persamaannya, keunggulan dari bohlam ini mempunyai persamaan yang sama. Satu, bohlam ini adjustable. Ya, bohlam ini bisa diputar adjustable 360 derajat maju dan mundur. Jadi nih, ini ada fog lamp contohnya saja ya. Kita pasangkan di rumah fog lamp ya. Ini fog lamp ini adalah yang di bumper mobil Anda ya, yang saya lepas ya. Bohlam ini bisa dipasang posisinya ini begini atau bisa dipasang begini. Nah, apa bedanya? Ini akan membedakan hasil outputnya, kepadatan outputnya, arah sorotan sinarnya, dan warna cahayanya untuk yang tipe 3 warna. Ya, jadi LED ini bisa dipasang begini atau dipasang begini. Berbeda loh hasilnya. Ya. Pasang begini dengan pasang begini berbeda. Kalau Anda pasang begini, chip kuningnya kalau Anda pasang begini, chip kuningnya di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau Anda pasang begini, chip putihnya di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Ya. Kalau untuk bohlam 3 warna. Nah, kita praktekin aja ya ke tembok ya. Kita praktekin aja, kita nyalakan ke tembok sebentar. Nah, Anda bisa lihat ke tembok hasil outputnya ya sebentar. Nah, bohlam ini ya putih. Ya, kalau kita balik nih, kita putar. Ya, jadi kalau di putih kuningnya, kalau kita bulak-balik nih, ini kan kuning di atas, putih di bawah. Nah, kalau kita balik ya, kita bisa membalik dia. Nah, ini kita balik. Kita bisa melihat kuning di bawah atau putih di bawah. Jadi makanya bohlam ini adjustable. Jadi yang
Jadi yang kalau Anda tadi putar itu nih, kalau Anda lihat ini ke sini nih, nah ini kita putar ya. Nah ini kan sekarang kuning di bawah. Nah ini kita balik, nah ini kuning di atas. Jadi ini kita belum setting ya, kita hanya menunjukkan warna kuning putihnya saja. Jadi ini bola bisa diputar, kuning mau di bawah atau putih di bawah dengan cara ini diputar. Ya, ini diputar. Anda lihat ke sini dan Anda lihat ke depan. Saya nggak tahu fokus atau tidak karena kameranya membelakangi saya. Nah ini kuning di atas, ya putih di bawah. Nah kita putar. Nah sekarang kuning di bawah. Ya, kuning di bawah, putih di atas, ya, paham? Jadi maksud dari adjustable itu adalah bisa men-setting, ya, kuning di bawah atau putih di bawah, ya, adjustable. Ini penting karena kalau Anda yang sering keluar kota, saya lebih merekomendasikan chip kuning di bawah supaya sorotan putih lebih dekat, kuning lebih jauh. Tetapi kalau Anda yang sering di dalam kota saja, lebih baik putihnya yang di atas, ya. Lebih baik sorotan putihnya yang lebih dekat, yang lebih jauh. Jadi putihnya mesti taruh di bawah, ya. Jadi pokoknya intinya adalah adjustable. Anda beli di saya akan saya pandu pemasangannya bagaimana tutornya yang terbaik, ya. Seperti itu. Makanya syarat bolam bagus itu harus bisa adjustable. Nah, sama bolam ini satu warna. Ini juga harus bisa adjustable. Kenapa? Ini penting, Bro. Pentingnya kenapa? Karena chipnya ini Anda lihat. Chipnya ini persegi panjang, tetapi di salah satu sisinya ada satu tambahan titik. Jadi artinya ada tambahan cahaya. Kelihatan nggak di kamera? Saya nggak tahu kameranya buram atau fokus. Chipnya adalah persegi panjang, tetapi ada satu titik tambahan. Ya, kelihatan nggak? Nah, saya nggak tahu kameranya fokus atau tidak, ya, tapi ya kelihatan atau tidak, pokoknya intinya persegi panjang, tetapi ada satu tambahan titik di sebelah sini. Ya. Nah, ini penting. Setelah ini kita pasang, ya, tambahan titik itu kita mau taruh di mana? Di atas atau di bawah? Kalau Anda taruh di atas, artinya sorotannya akan lebih jauh. Tetapi kalau Anda taruh di Anda taruh di atas, artinya sorotan di tanah itu akan lebih padat. Tetapi kalau Anda taruh di bawah, putar begini, ya, dia akan lebih jauh sorotannya. Paham ya, saya ulang. Kalau chip tambahan itu Anda taruh di bawah, sorotannya akan lebih jauh. Tetapi kalau Anda balik, tambahan titiknya di atas akan lebih padat. Ya, paham? Jadi adjustable itu penting. Nah, ini keunggulan dari dua buah LED ini saya promosikan, jadi Anda bisa beli. Ya. Nah, kita demokan aja langsung ya, praktekin ya ke tembok tentunya outputnya. Saya tidak usah mempraktekkan di mobil ya. Anda percaya dengan review saya, Anda silakan beli. Kalau merasa saya banyak cincong ya nggak usah beli. Ya, saya orangnya bebas-bebas aja. Oke ya, ini Anda lihat. Nah, kita akan putar. Kelihatan nggak bedanya? Kalau saya bisa melihat, kalau di kamera nggak tahu nih, kelihatan nggak? Ya, kita coba putar lagi. Kelihatan nggak? Padat mana? Ya, Anda bisa lihat di bagian tengah ini nih, bidang ini. Ya, kita putar dengan ini. Ya. Ini lebih padat nih dibandingkan tadi. Ya. Jadi kalau dalam prakteknya, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya sudah praktek di mobil. Nah, kalau kita dalam prakteknya di mobil, jadi intinya adalah bisa lebih jauh atau lebih padat. Karena kenapa? Posisi chip ini nih, tambahan ini, kalau di atas dia akan lebih padat. Kalau di bawah dia akan lebih jauh sorotannya. Itu pengalaman saya dengan mencoba ini LED. Kita praktek di mobil. Ya, seperti itu. Jadi syarat adjustable itu penting. Bolam ini 2 terpenuhi syarat adjustable-nya ya. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bolam tidak boleh storing. Kenapa? Karena mobil zaman sekarang sudah berteknologi komputer, ECU segala macam ya. Ditambah lagi apalagi ada yang namanya TSS, Toyota Safety Sense, Honda Safety Sense ya, seperti Toyota Race atau seperti Avanza yang baru-baru ya. Kalau storing bisa mempengaruhi itu kerja-kerja komputer, sensor-sensor ya. Saya kemarin dapat customer, dia bilang dia ganti lampu plat nomor kok mobilnya jadi ngempos. Nah, seperti itu adalah namanya storing. Nah, LED ini tidak boleh storing.
Jangan sampai Anda pasang LED ini mobil Anda jadi tidak bisa berakselerasi dengan baik, ngempos, atau tidak bisa ngoper. Karena saya pernah dapat customer juga begitu. Mobilnya Pajero, setelah pasang lampu LED, indikator ABS nyala. Sebenarnya jauh ya antara ABS dengan lampu, tetapi karena storing terganggu itu sensor. Kalau Anda nggak percaya ya saya dianggap ngomong gede doang. Tetapi kalau Anda yang sudah merasakan, nah itu. Jadi penting tidak boleh storing. Ya. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini sangat baik ya. Triple Cooper PCB. Jadi 3 layer lapisan tembaga untuk mendinginkan dia punya chip. Ya, Triple Cooper PCB. Kalau ini adalah double Cooper. 2 layer. Nah, keunggulan dari tipe ini adalah tanpa bayangan gelap. LED ini dua-duanya tanpa bayangan gelap, tetapi ini tipe frameless. Jadi tidak ada frame-nya, jadi langsung chipnya. Ya, frameless. Nah, ini LED tidak ada bayangan gelap, hampir tidak ada lah. Ya. Kecil sekali, tipis, ya. Frameless. Nah, sedangkan kalau yang ini mungkin masih terlihat. Oh, tidak terlihat juga, jadi sangat baik kalau begitu, ya. Jadi dua-duanya sangat baik tanpa bayangan gelapnya sangat minim, ya. Kalau LED yang tidak baik adalah bayangan gelapnya gede banget. Gelap batangnya tadi itu gede banget di tembok. Jadi LED ini bayangan gelap sama-sama kecil, ya. Tidak storing, ya, real watt, pendinginannya double Cooper, triple Cooper, tidak ada bayangan gelap, tidak storing, ya, ada heatsink dan ada kipas. Nah, yang penting lagi, ini bohlam ditaruh di fog lamp. Fog lamp itu pasti di bawah, ya. Fog lamp itu di bawah di bumper. Nah, harus tahan air. LED ini tahan air, bro. Apalagi ini yang udah versi upgrade, udah sangat teruji, ya. Ditandai dengan kepala silver, pantat silver. Nah, ini sudah teruji. Nah, ini juga tahan air. Nah, yang paling penting lagi adalah supaya fog lamp Anda tidak masuk air. Pas pada saat pemasangan, ya, ini dipasang, ya, dipasang begini. Tidak ada hubungan sama sekali bagian yang di luar dengan di bagian yang di dalam. Jadi benar-benar cut. Jadi benar-benar tidak ada hubungan bagian yang di luar sini dengan bagian di dalam, tidak ada hubungan. Karena tidak ada lubang. Ya, kipas angin meniup, berputar akan meniup, dia akan keluar di celah-celah sini anginnya. Sama ini juga tidak ada lubang. Ya, tidak ada lubang, air bisa masuk. Kedap. Kipas angin berputar, angin akan meniup di heatsink sini saja, sudah selesai. Karet ini pun tebal banget, jadi sangat ngepres. Ya, karet ini pun juga tebal, sangat ngepres, sangat ngegrip di sini, jadi tidak perlu takut masuk air. Dan dia tidak ada hubungan antara bagian yang di luar, ini adalah bagian yang di luar akan ada di bumper mobil Anda, ini adalah bagian yang akan ada di rumah lampu. Nah, ini tidak ada hubungan, bener-bener lulu gua. Nah, kalau LED yang teknologinya jadul atau teknologi lama itu ada hubungan. Ada lubang di sininya, ada lubang di sininya. Nah, ada lubang itu pas angin meniup akan masuk ke dalam rumah fog lamp. Nah, debu akan masuk, air pun akan masuk, bocor. Nah, itu yang bisa menyebabkan rumah fog lamp Anda ngembun. Nah, spek dari LED ini sangat baik karena tidak ada hubungan udara sama sekali atau tidak ada hubungan air bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena seal-nya sangat rapat dan ada double seal di dalam, ya. Seal. Ada seal karet. Ada seal karet. Ya, seal karet. Ya, sangat baik. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, driverless, tanpa driver, jadi pemasangan tinggal colok soket saja, ya, tidak perlu ribet-ribet ngiket drivernya. Ya, satu warna dengan 3 warna. Nah, tadi ini adalah warnanya satu. Nah, ini 3 warna itu adalah bisa menghasilkan ya 3 warna. Bisa kuning, bisa putih, putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Matikan, nyalakan, matikan, dia akan berubah modenya. Nah, pertanyaannya adalah terang mana antara dua buah ini? Terangnya sama. 3.600 lux. Ini sekitar 3.500 lux, ini sekitar 3.600 lux. Kenapa ini bisa lebih terang sedikit? Karena dia ada 2 buah chip yang bisa nyala barengan. Ini bisa 4.300 Kelvin, 3.000 Kelvin, 6.000 Kelvin untuk segala cuaca. Sedangkan ini cuma satu warna adalah 6.000 Kelvin warna putih saja.
ya. Nah, seperti ini. Ini warna putih saja, ya. Ini putih saja. Anda mau matikan, Anda mau nyalakan, ya dia cuma bisa warna putih. Tetapi kalau ini Anda matikan, Anda nyalakan, bisa berganti warna. Nah, rekomendasi mana? Ya, rekomendasi mana? Saya sih sebenarnya lebih rekomen yang tipe 3 warna. Tetapi ada juga orang, Pak saya nggak mau pakai 3 warna, bisa error Pak, bisa rusak Pak. Betul. Oh saya mau satu warna saja, ya sudah, pilih yang ini satu warna. Tapi kalau mau 3 warna juga monggo. Karena spek ini sangat tinggi ya, Anda sudah bisa lihat di video-video saya sebelumnya, bagaimana mengatasi error, bagaimana kita kalibrasi, bagaimana kita setting sebelum kirim, supaya meminimalisir yang namanya error ya, karena ada delay time. Kita akan menjual satu pasang ya, satu pasang bolamnya kita akan setting delay time-nya adalah untuk LED yang sama, jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Silakan jika Anda mau order bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda silakan screenshot, Anda silakan WhatsApp saya. Anda mau beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bisa, COD pun bisa. Anda silakan WhatsApp ke saya, nanti saya akan kasih linknya. Hati-hati, banyak yang mengatasnamakan Juragan Lampu, Jungki Wenas ikut menjual produk ini, padahal itu bukan produk saya. Anda harus berhati-hati karena banyak yang mengatasnamakan saya, tetapi itu bukan produk saya. Ingat, ya namanya online, foto bisa main diambil, ya foto bisa main dicuri, tetapi padahal barangnya bukan punya saya, itu Anda harus berhati-hati. Ya, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Saya siap membantu Anda. Anda tinggal sebutkan mobilnya untuk mobil apa, kita bantu semaksimal mungkin ya. Ini untuk fog lamp putih satu warna dan ini 3 warna ya. Ini salah satu yang terbaik lah pilihan untuk Anda ya. Double Cooper PCB, triple Cooper PCB untuk fog lamp ya. Oke, cukup reviewnya. Saya rasa semoga bermanfaat untuk Anda, karena banyak sekali bohlam di pasaran, Anda bingung mencarinya, tidak tahu mana yang bagus. Nah, kita jabarkan ya, saya perlu ulang sedikit. Satu, syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Nah, level wattnya ini adalah 30 watt real, 3600 lux. Kalau dibandingkan bohlam H11, itu 3,6 kali lebih terang, karena H11 55 watt. Tetapi kalau dibandingkan dengan bohlam H16, itu bisa sampai 7-8 kali lebih terang bohlam ini. Ya. Wah Pak, bohlam H16 saya cuma 16 watt Pak, pakai ini 30 watt meleleh tidak? Saya jamin tidak meleleh. Pemasangan tinggal plug and play. Ya, tidak perlu takut meleleh, tidak perlu takut ini, tidak perlu takut itu, saya jamin. Ya, seperti itu. Syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop, karena banyak sekali bohlam di pasaran ngedrop. Kenapa sih dia ngedrop? Karena kepanasan katanya. Karena ya memang drivernya nggak stabil seperti itu, karena ya tipu-tipu jualannya ya. Ini bohlam stabil, tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus tadi adalah harus bisa adjustable, yang tadi saya sudah demokan. Nah, syarat selanjutnya adalah bayangan gelap kecil. LED ini bayangan gelapnya dua-duanya kecil ya. Nah, syarat selanjutnya lagi adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing dua-duanya, saya jamin. Storing itu bisa terhadap radio mobil Anda, bisa terhadap sensor. Jadi kalau Anda nyalakan lampu, radio mobil Anda suaranya mengecil atau hilang, atau audio mobil Anda mendenging, nah itu storing namanya. Atau pas lampu nyala, mobil Anda jadi ngempos, pas mobil nyala, mobil Anda tidak bisa ngoper gigi, kalau mobil Anda matic, atau ada warning indikator apa, ABS nyala, nah itu segala macam itu namanya storing. Bohlam ini tidak storing. Seperti mobil Toyota Innova Reborn, kalau Anda mengganti LED yang tidak sesuai, di dashboard akan muncul adalah servis bawa ke bengkel. Nah itu storing namanya. Terus pendinginan, ini triple Cooper PCB, jadi udah sangat teknologi terkini, udah generasi kedua, generasi ketiga teknologinya. Ya, ini double Cooper, ada heatsinknya, ada kipas. Kipasnya pun tahan air, saya jamin ya. Anda tidak perlu khawatir. Ada garansi juga, Anda rusak tinggal komplain ke saya tukar baru. Ya, mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini pilihan Anda untuk fog lamp mobil ya, 3 warna atau 1 warna terserah Anda. Tinggal sesuaikan kebutuhan Anda bagaimana ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Kita mau mendemokan ya, mendemokan. Jadi Anda lihat
review saya, Anda berminat, Anda bisa beli ya. Nah, review kali ini adalah mengenai bohlam tipe H1 ya. Bohlam tipe H1 tipe LED ya. H1 LED ya, bohlam H1 LED. Kita kali ini membahas untuk dipasang di proyektor. Karena ini proyektor termasuk legend. Ya, proyektor legend, maksud dari legend adalah ini peminatnya dulu banyak banget nih di tahun 2010, 2009, 2010 sampai sekarang 2020 mungkin ini proyektor udah legend ya. Dulu lahirnya pakai HID ya, pakai HID H1 tipenya, disebut MH1. Nah, proyektor MH1 ini saya yakin masih banyak pemakainya di Indonesia karena waktu itu booming banget waktu di zaman Kaskus pakai proyektornya apa MH1 sampai pedagang-pedagang bilang gua punya MH1 King Kong, AS Super, ya Ultimate, ya HTR 3.0, 3.1, 3.20, 3 apa, King Kong lah, Salmon lah, Hiu lah, ya apapun istilahnya itu pokoknya adalah MH1. Kenapa ada istilah-istilah itu? Karena mereka sendiri mau memegang harga, jadi makanya tipenya ya dia pegang sendiri. Gua punya paling bagus, semua bilang mau paling bagus supaya customer beli. Saya tidak peduli soal itu. Intinya adalah untuk MH1 dan kita mau menawarkan ini LED ya. Memang ini proyektor lahirnya menggunakan HID ya, tipenya H1. Nah, tetapi banyak yang menggunakan HID satu balasnya sering bermasalah. Itu yang paling sering ya. HID itu paling sering balas bermasalah, balas mati. Kedua, peralatan lenongnya banyak. Jadi maksud peralatan lenong ini perlengkapannya banyak karena namanya bohlam, ini bohlam HID ya. Ini bohlamnya, ada balasnya. Habis balas ada kabel setnya. Kalau kalau HID harus menggunakan kabel set. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan kabel set dia tidak mau menyala dengan sempurna. Kenapa? Karena tarikan awalnya gede. Ya, dia 35 watt bilangnya tetapi dia bisa narik sampai 90 watt, 70 sampai 90 watt. Tarikan awalnya gede. Terus berangsur-angsur turun, kemudian stabil. Seperti itu kalau HID. Jadi, kalau tidak menggunakan kabel relay, pas pada saat ditarik gede, saklar Anda bisa tidak kuat, kabel Anda tidak bisa kuat, kabel bawaan mobil atau kabel bawaan motor, nah makanya harus menambah kabel relay. Nah, harus langsung ngambil setrum dari aki, makanya dari aki ada sekring lagi, ada kabel relay lah, pokoknya panjang dah, dan rumit dan ribet. Ya, ribet. Jadi mobil Anda atau motor Anda jadi kebanyakan kabel berseliweran, ya. Nah, itu ada resiko juga ya, bisa konsleting segala macam. Ya, kalau pemasangannya benar. Kalau pemasangan tidak benar, makanya banyak mobil kebakaran di jalan, banyak mobil mogok di jalan karena waduh, dibuka kap mesinnya kabelnya menjelimet, digigit tikus atau mati sebelah, error, mesti troubleshooting susah, ya. Nah, sekarang di tahun 2020 ini kan sudah berkembang mengenai yang namanya LED ya. Memang sudah berkembang dari 2-3 tahun yang lalu sudah mulai booming. Nah, sekarang saya mau mereview atau mau membuat konten mengenai LED-nya. Jadi kalau Anda menggunakan proyektor MH1 ini, nah saya tawarkan LED ya. LED tipe H1 khusus untuk proyektor MH1. Kenapa saya bilang khusus? Karena ini LED bisa PNP dan hasil outputnya sangat bagus. Kenapa saya berani ngomong output sangat bagus? Karena testimoni. Saya tidak mengumpulkan testimoni, tetapi kalau Anda percaya Anda boleh beli, Anda tidak percaya tidak usah beli. Bohlam ini terang banget bro. Dibandingkan HID ini bisa lebih terang 2,5 kali. Ya, kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya sudah nguji. Ya, di depan ini ada Luxmeter, tapi saya kali ini tidak akan mendemokan Luxmeter. Sebenarnya video ini sudah lahir. Ya, Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya. Bohlam ini lebih terang sekitar 2,5 kali dari HID. Ya, kalau dari halogen ini bohlam bisa 3,5 kali lebih terang. Ya, 2,5 kali HID, 3,5 kali dari halogen. Ya, ini bohlam dan wattnya kecil lagi, cuma 30 watt. Sedangkan HID
Anda kalau pakai proyektor, kalau HID-nya 35 watt, pasti Anda merasa outputnya tipis. Ya, kebanyakan orang ganti 55 watt, 60 watt, 75 watt. Oke, watt makin gede, listrik makin boros, udah pasti. Listrik makin boros, alternator Anda kerja berat, mobil Anda pasti boros bensin, itu udah pasti. Kenapa? Karena alternatornya kerja berat. Dan yang parahnya itu adalah panas. HID 35 watt, oke, masih aman untuk dia. Apa sih yang aman? Ininya, bolnya, mangkoknya. Anda pakai 55 watt, itu Anda perlu sering-sering mengecek bol. Anda pakai 75, nggak usah banyak ngomong, pasti bolnya gosong. Ya, bol itu apa? Bol itu mangkok. Jadi ini namanya proyektor. Banyak orang bilang bol itu semua. Salah. Proyektor itu adalah keseluruhan, ini namanya proyektor. Ada lensa, ada solenoid, ada bol. Ini namanya bol, mangkok. Ada solenoid untuk jauh dekatnya, ada lensanya. Jadi ini namanya proyektor. Kalau bol adalah ini. Nah, bagian belakang ini namanya bol. Nah, bol ini banyak yang gosong, karatan dalamnya. Kenapa? Karena kepanasan, kromannya botak. Kenapa krom bisa botak? Karena namanya mangkok, reflektor lampu semua harus kinclong, kromnya harus bersinar, mengkilap. Nah, kalau dia tidak mengkilap, berarti dia tidak bisa memantulkan cahaya dengan benar. Kalau tidak bisa memantulkan cahaya dengan benar, berarti ya tidak terang. Seperti itu. Nah, banyak yang bolnya, dalemannya itu kromannya gosong. Nah, ini contoh proyektor yang sudah istilahnya buat demo-demo di kita. Nah, Anda lihat fisiknya juga sudah tidak bagus. Ya, bukan barang baru. Tetapi kita akan mencoba menyalakan menggunakan H1 ini. Ya, tapi saya belum nyiapin balas lagi. Nanti kita siapin ya. Nanti kita siapin. Langsung saja ya. Jadi bohlam ini tipenya adalah H1. Bohlam ini bisa PNP. Nggak semua bohlam bisa PNP. PNP itu dalam arti plug and play. Mungkin ada adjustment sedikit, tetapi istilahnya memang bisa dipasang untuk proyektor MH1. Banyak LED di pasaran tipe H1 nggak bisa pasang ke MH1. Kenapa? Karena kegedean, karena macam-macam. Fisiknya ya tidak cocok, soketnya segala macam. Keunggulan lain LED ini adalah Anda tinggal colok positif negatif, nyala, selesai. Tidak perlu pakai balas, tidak perlu pakai kabel relay set, peralatan kabel-kabel yang menjelimet itu, aduh nggak usah. Jadi lebih ringkes, lebih gampang, lebih mudah. Ya cuma begini aja, Anda tinggal konekin positif negatif, dia nyala. Selesai. Nggak perlu ada yang namanya balas, nggak perlu yang ada namanya kabel relay set segala macam. Ya. Nah ini kita demokan, sebentar saya siapin. Nah ini yang namanya balas, ya. Balas itu ribet bro, banyak peralatan lenongnya, ya, peralatan apa cumi-cuminya, terlalu banyak bro, jadi ribet gitu ya. Nah kalau ini cukup begini aja, ya. Nah ini bisa PNP, bisa plug and play. Kenapa saya bisa bilang plug and play? Yang penting adalah nih cara masangnya. Anda lepas dulu ininya. Lepas dulu ininya pasangkan ke sini. Ya. Pasangkan ke sini dengan benar. Ini ada 2 buah knob, sama seperti bohlam H1 pun sama, ada knob-nya. Nah, knob-nya harus masuk dengan benar. Ini adalah bohlam H1. Ada 2 buah knob-nya. Ya, knob-nya harus masuk dengan benar. Sama ada pentilnya ya, knob, pentil. Pentilnya itu harus masuk dengan pentil di sini. Pentil di sini, ini pentilnya di sini, ini pentilnya di sini. Harus dengan benar, sudah masuk ya. Nah, sudah masuk begini, pasang kawatnya. Nah, kawatnya sudah dipasang. Ya, kawatnya sudah dipasang. Kawat sudah dipasang dengan benar, ya, sudah duduk dudukannya dengan benar. Oke. Baru bola masuk. Plek. Selesai. Ya, gampang sekali, mudah. Anda tinggal
sambungkan positif negatif setrum, nyala. Sudah selesai. Ya. Hasil output juga bagus. Ini jujur terus terang bukan pakai proyektor baru, jadi pakai proyektor bekas, proyektor demo, dan ini sudah kromannya sudah botak sebenarnya. Jadi barang sudah rusak ya, seperti ini sudah sampah, tetapi kita tidak buang ya buat demo-demo gitu ya. Nah, kita bisa tampilkan atau kita bisa coba testing lah. Ya, terangnya lumayan bro, sangat terang. Ya, saya kasih tunjuk. Nah, ini di tembok hasilnya seperti ini. Luar biasa bro. Ini belum kita setting, belum kita kalibrasi, belum kita oprek ya. Nah, ini low beamnya, ini high beamnya. Low beam, high beam ya. Low beam, high beam. Ini bolnya udah nggak begitu bagus loh tuh ya. Outputnya lebar ya, sempurna lah. Saya berani ngomong begini juga karena testimoni dari customer yang sudah pasang itu bagus ya, bagus, istimewa dia bilang. Saya LED lain nggak bisa pasang dia bilang, ini bisa pasang ya. Saya ngomong begini ya karena kita udah dapat feedback dari customer. Kalau tidak dapat feedback atau tidak ini ya berarti saya nggak berani ngomong ya. Saya ngomong sesuai fakta. Memang kalau Anda bertanya testimoninya mana, saya tidak mengumpulkan testimoni. Kadang-kadang memang kalau dikirimkan videonya ya kita upload ke YouTube. Tetapi kalau tidak ya saya tidak minta atau tidak dikasih ya berarti saya tidak minta. Tetapi kalau Anda yakin Anda boleh beli ya. Kalau Anda merasa saya ngomong doang ya nggak usah beli. Intinya seperti itu. Ya. Nah, kita akan coba yang menggunakan HID ya, HID. HID itu banyak bro peralatan lenongnya ya. Jadi agak ribet, ada balas, nanti ada kabel setnya ya, tetek bengek gitu ya. Nah ini kita coba ya, ini adalah balas Philips bekas ya. Philips tuh ya, tertulis Philips XLD CK G4 CAN bus. Nah kita akan coba nyalakan ya. Nah, kalau Anda menggunakan HID itu nyalanya nggak bisa instan, ya nggak bisa instan. Jadi kalau buat lampu jauh itu telat nyalanya karena HID Anda buat ngedim responnya lambat. Nah, sedangkan kalau Anda pakai LED ini dia setrum masuk langsung on. Jadi ini untuk high beam lebih menang sebenarnya. Untuk high beam siang hari ya. Kalau untuk high beam siang hari kalau Anda pakai HID, mendingan Anda nggak usah high beam dah. Kenapa? Karena belum nyala Anda udah lepas. Namanya high beam kan Anda tarik-tarik begini. Benar nggak? Anda tarik, dia belum nyala, belum terang, Anda udah lepas. Nggak kelihatan apa-apa, percuma. Jadi kalau Anda pakai HID untuk high beam, mendingan nggak usah. Tapi kalau Anda untuk pakai LED ini, high beam ini bisa, dijamin. Langsung nyala, instan. Ya, karena kenapa? Kalau HID itu lemot nyalanya ya. Dia harus mantang dulu, baru bisa Anda lihat ya. Nah ini outputnya. Nah output ini Philips loh. Nah, Anda lihat. Tadi kalau Anda bisa mundurin video saya, nah Anda lihat terangan mana antara LED dengan ini. Kalau dari mata saya sih LED itu lebih terang ya. Ya, LED itu lebih terang. Ini pakai balas Philips loh. Ya, bolamnya memang bukan bolam baru, proyektor juga bukan bolam baru, proyektor juga bukan proyektor baru ya. Ya. Terangan LED lebih whiteness ya, lebih pure warnanya putihnya. Ya. Ya, ini kan sudah kita demokan nih. Jadi kalau Anda percaya, Anda yakin, testimoninya sih bilang luar biasa, bro. Kayak baru lagi orang-orang bilang, ya. Ya, pakai LED ini. Nah, memang ada perlu yang diperhatikan, ya. Ada yang perlu diperhatikan, ya. Saya bilang plug and play, tapi ada yang perlu diperhatikan. Nah, ini akan kita bahas apa sih yang perlu diperhatikan dan apa yang poin-poin yang penting yang harus Anda tahu ya mengenai mengkonversi dari proyektor MA1 ini menggunakan LED. Karena saya yakin masih banyak di luaran yang pakai ini proyektor karena proyektor ini pun saya masih ada stok barunya. Jadi kalau Anda mau kita masih punya ya. Nah, ini proyektor MA1 seperti ini, banyak ya tipenya MH1 HTR, King Kong, AS, Ultimate, Gorilla, apa terserah itu istilahnya. Memang proyektor ini sudah tidak booming ya seperti zaman dulu.
sekarang sudah beralih ke LED, tapi saya yakin masih banyak. Nah, Anda sudah punya ini, tentu Anda mau masih memanfaatkan, sayang dong bos, nggak dipakai, daripada gue beli lagi yang baru. Nah, pakailah LED ini. Ya, LED ini mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu. Di sini ada logonya JL. Ya, JL artinya juragan lampu. Nah, ini LED saya jual satu pasang. Anda mau beli satuan bisa, tinggal bagi dua harganya. Ini LED driverless. Jadi driverless itu tanpa driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Bohlam ini tanpa bayangan gelap. Jadi syarat bohlam bagus nih, penting untuk Anda mengkonversi ke proyektor ini. Bohlam ini harus tanpa memiliki bayangan gelap. Kenapa? Karena kalau memiliki bayangan gelap, ya, kalau memiliki bayangan gelap, ya, kalau memiliki bayangan gelap, apa sih itu bayangan gelap? Bayangan gelap tuh ini. Ya. Bayangan gelap ini kecil, Bro. Tidak besar dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu gelap. Makin gelap, nah, ya, makin gelap itu makin rugi batangnya. Makin lebar makin rugi. Kenapa? Ya, makin lebar makin rugi. Kalau makin itu pokoknya rugi lah. Ya, saya bilang rugi. Kenapa? Karena LED ini tipe sorotan samping. LED ini 30 watt ya di wattmeter. Jadi LED ini tipe sorotan samping. Jadi sorotan samping itu dia akan dipasang begini. Nah, ini mangkok bolnya itu di sini. Kalau dia mempunyai bayangan gelapnya besar, berarti kan si mangkok ini bagian atas ketemu bayangan gelap, jadi ketemu bagian gelap. Artinya sinar yang dipantulkan ke jalan itu nanti akan berkurang. Rugi intinya. Nah, ini LED bayangan gelapnya kecil. Jadi tanpa bayangan gelap boleh dibilang, hampir tanpa bayangan gelap. Jadi ini menguntungkan. Ya, itu satu. Tanpa bayangan gelap. Kedua, LED ini mempunyai tambahan dot chip. Persegi ada tambahan dot chip. Nah, dot chip ini Anda bisa taruh di atas atau Anda taruh di bawah dengan cara diputar, dibulak-balik. Ya, Anda bisa men-setting sendiri jadi lebih padat di tengahnya. Jadi di bagian cut off, yang bagian tangga itu di tengah, itu kan bagian yang paling penting di tengah, center. Nah, itu Anda bisa membuat dia lebih padat dengan cara men-setting LED posisinya dipasang begini atau begini. Begini atau begini. Itu bisa. Nah, itu keunggulannya. Ya. Dan yang pasti bohlam ini stabil, tidak ngedrop, real 30 watt ya, 6000 Kelvin, 3500 lux. Jadi 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar H1 yang 1000 lux. Itu 55 watt loh. Nah, bohlam ini lebih terang 2 kali lah, 2 sampai 2,5 kali daripada HID. HID-nya 35 watt ya. HID-nya juga pakai HID yang bagus. Bukan HID yang 300 ribuan. Kalau HID 300 ribuan, ini bohlam udah pasti lebih terang 45 kali. Kita tadi mencoba menggunakan Philips. Kenapa saya bilang Philips? Ya, kita sebagai standar lah, Philips. Ya, Philips itu dari Hilux Tech, ya. Kita menggunakan standar balas yang bagus, bukan balas yang abal-abal. Tapi kalau Anda beli balas DC yang abal-abal, yang harganya murah, yang satu set cuma 200 ribu, udah berikut 2 bohlam, kabel set udah balas, itu sih HID begini. Ya, saya ngomong apa adanya, karena ada harga, ada kualitas, bro. Ya, nah ini LED dibandingkan dengan HID yang abal-abal begitu, wah ini jauh. Tapi kalau Anda bandingkan dengan Philips atau setara yang harganya jutaan itu HID ya bisa 2,5. Ini masih lebih terang 2 kali sampai 2,5 kali. Ya, bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor kerja. Kalau HID pasti mengganggu, bro. Kenapa? Karena kalau Anda nyalakan audio, kadang-kadang bisa mendenging, udah pasti. Tapi kalau Anda pasang di mobil-mobil kecil seperti Agya, Brio, udah pernah kejadian, bro. Mobilnya tidak bisa, matic-nya tidak berfungsi dengan baik. Ini udah sering, bro. HID abal-abal, ya dipasang di mobil Brio, mobil-mobil kecil lah, Agya itu udah pasti bermasalah ya. Storing udah pasti banyak. Pas pada saat lampu nyala, mesinnya bergetarnya kenceng ya. Nah, itu artinya storing sensor terganggu kerjanya. Karena kenapa? Storing. Karena balas itu menghasilkan gelombang frekuensi karena dia kan sebagai step up ya. Pasti di situ ada flyback segala macam. Nah, itu yang bisa storing ya. Pendinginan. Nah, ini pendinginan penting. Ini triple copper PCB ya, tipis triple copper PCB
Pendinginannya ya ini dari triple cooper PCB red cooper, 3 layer, 3 lapis ya. Heatsink kipasnya juga kecil ya. Jadi ini saya sangat rekomendasi untuk Anda mengkonversi yang masih menggunakan proyektor MH1. Nanti ada yang komentar di video saya begini, dia bilang, lu ngapain pakai proyektor begini, proyektor udah tua, sekarang kan udah proyektor zaman proyektor LED. Iya, konten ini dibuat adalah untuk Anda yang masih pemakai MH1 bro. Ya, Anda masih pemakai MH1, masih bagus proyektornya, ya Anda tinggal beli LED-nya ini daripada Anda beli HID. HID udah kalah terang, satu, kedua balasnya sering rusak dan kabel-kabelnya menjelimet. Anda tinggal pakai ini cuma tinggal 2 kabel selesai, positif negatif ya. Itu aja sih. Pemasangan juga PNP ya. Syarat bohlam bagus terpenuhi, 1 watt dan luxnya memang dia gede di kelasnya dia ya, di tipe kelasnya dia yang bisa masuk ke MH1 ini. Ya, saya punya yang lebih terang daripada dia tapi tidak bisa masuk, tidak bisa dipasang ya. Nah, syarat kedua dia tidak ngedrop, jadi dia stabil, adjustable, ya dia bisa diputar. Saya udah bilang tadi kan bisa taruh chip yang tambahannya di atas atau di bawah. Anda juga bisa dia tarik mundur sedikit atau dorong maju supaya untuk mencari fokusnya supaya lebih bagus. Ya, tidak storing, pendinginan triple cooper PCB, ya ada heatsink, ada kipas, dia driverless. Nah, itu keunggulannya. Nah, kelemahannya, bukan kelemahan sih. Anda harus perhatikan ya, supaya ini bisa terpasang. Nah, proyektor MH1 ini banyak tipenya. Tadi saya sudah bilang ada King Kong AS, ada AS Ultimate, ada AS Super, ada Gorilla, ada Arwana, ada apa terserah tipenya, ada HTR 1.0, 3, 6, 7, 8, 9 atau mau tipe apapun, intinya adalah bentuknya begini. Ya, bentuknya begini. Nah, Anda harus perhatikan lubang ininya nih, lubangnya. Lubangnya ini harus agak lebih besar. Ada proyektor yang lubangnya kecil sekali, rapat, nah itu susah. Tetapi tetap masih bisa dipasang, Anda harus membuat lubang ini agak lebih besar. Ya, agak lebih besar. Tetapi kalau yang baru-baru udah besar. Tapi kalau yang versi pertama itu kecil banget, rapat. Itu kayak rapat banget gitu ya. Tapi kalau yang baru-baru udah gede. Nah, kalau udah gede tinggal masuk aja. Ya, sebenarnya ini juga tipis bro, ini tipis. Tetapi ada yang lebih tipis banget, ininya membuat dia tidak bisa masuk. Tapi kalau yang udah gede sih bisa masuk gitu ya. Jadi harus perhatikan ininya. Tetapi kalau Anda sudah mau beli, Anda nggak tahu nih gede apa enggak, ya udah Anda beli, terus Anda gedein sendiri, gedein pakai bor aja. Kalau nggak usah pakai bor, kemungkinan sih bisa masuk kalau proyektor-proyektor yang baru ya. Oke, cukup ya reviewnya ya, 6000 Kelvin, 30 watt, H1 tipe bohlamnya untuk proyektor MH1 ya. Jadi buat Anda yang mau mengkonversi silakan ya, ini 12 volt, pemasangan tinggal PNP buat motor atau buat mobil, yang penting motor Anda sudah DC bisa. Ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa WhatsApp saya. 0898-269-3838. Anda mau beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee bisa, nanti saya kasih linknya. Ya, banyak yang mengatasnamakan kita Juragan Lampu Jungki Wenas ya, karena namanya orang seperti pecel lele ada 85, ada 99, atau ada martabak Bangka, sinar bulan, semua terang bulan, semua mengaku-ngaku ya, seperti nasi campur acong, acon ya, semua mirip-mirip karena untuk menyarukan, karena orang yang sudah terkenal pasti banyak yang ditiru. Nah, supaya Anda tidak salah beli, Anda silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa WhatsApp saya, nanti saya kasih linknya, Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.